Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan mudah-mudahan anak-anak yang di rumah senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Baik, kita masuk pelajaran atau kegiatan ekskul ya, bahasa Arab. Anak-anak sekalian, hari ini ekskul kita akan mempelajari ya tentang i'rab ya, tentang i'rab ya, mengenal i'rab. Baik, pengertiannya perhatikan. I'rab kata lain disebut sini ya. I'rab kata lain disebut baris ya. I'rab menurut bahasa adalah perubahan. Setiap sesuatu itu ya ada perubahan. Betul ya? Setiap sesuatu itu ada perubahannya. Nah, maka setiap sesuatu yang mengalami perubahan itu dikatakan i'rab menurut bahasa, gitu ya. Seperti perubahan apa, cuaca itu mengalami i'rab ya, perubahan cuaca panas ke dingin itu namanya perubahan. Itu dikatakan i'rab menurut bahasa, gitu ya. Nah, baik. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil atau faktor yang mempengaruhinya ya, yang mempengaruhinya berbeda-beda. Sehingga akhir kata itu ada yang berbaris doma ya, ada yang berbaris fathah, ada yang berbaris kasroh, juga ada yang berbaris sukun, gitu ya. Contoh itu perubahan kata dari doma, fathah, kasroh dan sukun, seperti kata muslimun ya. Kata muslimun pertama, lihat, jaa muslimun, akhir kata muslimun adalah mun ya. Kemudian kedua, ra'aitu musliman, akhir kata muslim ya, akhir kata kalimat muslim musliman jadinya ini, ra'aitu musliman. Kalau tadi muslimun. Contoh kedua musliman. Contoh ketiga bi muslimin. Nah, ini artinya i'rab tuh ya. Perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil atau faktor yang mempengaruhinya berbeda-beda ini. Ketika muslimun yang mempengaruhi atau amil yang bersanding dengannya adalah jaa, maka muslim akhir katanya kita tentukan dengan mun, doma atau ropa, muslimun. Nah, ketika faktor yang mempengaruhi kata muslim ini berbeda seperti ra'aitu, maka muslim jadi akhir katanya man, musliman. Tidak boleh dibaca muslimin, tidak boleh dibaca muslimun, harus musliman. Terus ketika amil atau faktor yang mempengaruhi kata muslim itu berganti atau berubah seperti marortu, maka akhir katanya harus min, bimuslimin ya, tidak boleh bimusliman, tidak boleh bimuslimun gitu. Nah, kemudian yang akhir katanya sukun, contoh seperti
alam nasroh, ya. Alam nasroh harus dibaca alam nasroh, tidak boleh dibaca alam nasrohu, nasroha atau nasrohi, ya. Itu harus sukun. Ini namanya yang disebut atau yang dimaksud dengan i'rab, perubahan akhir kata dari mun, man, min, ya, dari man, min, mun. Terus i'rab terbagi menjadi 4 bagian, ya. Nih lihat i'rab. Ada ropa, terus ada i'rab nasab, ada i'rab khafad, ada i'rab jazm. Ya. Terus i'rab yang biasa masuk pada kalimat isim adalah i'rab ropa, nasab dan khafad, gitu ya. Terus i'rab yang biasa masuk pada kalimat fi'il adalah i'rab ropa, nasab dan jazm. Tuh, beda ya. Nih, dari 4 i'rab ini, ya, yang biasa terjadi pada kalimat isim atau masuk pada kalimat isim adalah 3 i'rab saja, yaitu ropa, nasab, khafad, jazm tidak. I'rab yang biasa masuk pada kalimat fi'il 3 juga dari 4 ini, itu rofa, nasab, jazm, khafad tidak. Nah, ini berarti ropa nasab ini pada kalimat isim suka ada, itu ya. Pada kalimat fi'il juga ada terjadi. Kalau ini khusus pada kalimat isim, kalau ini khusus pada kalimat fi'il. Makanya, ya, ketika sukun tidak lagi menggunakan kata contoh muslim. Kenapa? Kalau muslim itu kan isim. Itu makanya perubahannya ropa, nasab dengan khafad. Giliran sukun harus diambil dari kalimat fi'il. Baik. Nah, selanjutnya i'rab yang hanya pada masuk kalimat isim adalah khafad. Terus i'rab yang hanya masuk pada kalimat fi'il adalah jazm, itu ya. Baik, contoh lihat. Nah, ini i'rab, ini ada i'rab ropa, ini i'rab ropa. Ini i'rab nasab, khafad, jazm. Maksudnya apa sih i'rab ropa, nasab, khafad, jazm? Ini akhir katanya, ya. Akhir katanya itu ada yang disebut dengan rofa, nasab, khafad, jazm. Rofa ditandai seperti doma akhirnya, gitu. Nasab ditandai dengan fathah akhirnya, khafad ditandai dengan kasroh akhirnya, jazm ditandai dengan sukun akhirnya, seperti itu. Kenapa Pak kok ribet, enggak langsung dikatakan doma aja akhirnya, atau fathah aja akhirnya, atau kasroh saja akhirnya, atau sukun aja akhirnya? Ya. Enggak seperti itu memang, karena ketika dikatakan ropa nanti ini, ya, ciri ropa itu ternyata nanti kalau lebih jauhnya itu ciri ropa itu tidak selalu dengan doma nantinya, ya. Makanya disebut dengan i'rab ropa, ya, akhir kata doma, bisa nanti ciri i'rabnya perubahannya sedang ropa, gitu kan ya. I'rab itu kan perubahan, ya, perubahan akhir katanya sedang ropa, cirinya dengan doma, gitu. Nanti bisa juga i'rabnya sedang ropa, ciri ropanya dengan yang lain seperti dengan wawu, dengan alif, bisa terjadi itu, ya. Makanya disebutlah ropa. Ya, oke. Kita lihat langsung secara realnya aja contohnya. Lihat, ya, yang perubahan ropa itu seperti apa. Ini contoh, ya, ropa contoh. Tilkal madrasatu, akhir kata madrasatu harus tu, tidak boleh ti, tidak boleh ta, ya. Nih.
karena memang sedang ropa atau sedang diberlakukan untuk ropa gitu ya. Gitu. Kemudian kedua, qala Allahu, kita fokus pada kata Allahu, bukan qala. Kalau qala ini akan jadi amil. Amil itu yang mempengaruhi kata sesudahnya, yaitu Allah. Jadi kita menentukan kata Allah ini, Allaha, Allahi, apa Allahu gitu. Kalau ta'ala ini sifat Allah. Ya, jadi nggak perlu kita koreksi ini ya. Jadi udah ta'ala aja. Jadi Allahnya ini kata setelah amil ini qala. Jadi kita tentukan kata Allah ini dengan hu, tidak boleh ha, tidak boleh hi. Ya, jadi tidak ada ceritanya qala Allah ta'ala, enggak ada ceritanya. Jadi semuanya qala Allahu. Nah, ini dasarnya sedang ropa. Ketiga, idza jaa nasru ya. Kita fokus sama contoh nasru. Ya, lihat nasru. Harus dibaca nasru, tidak boleh dibaca nasro, nasri. Karena faktor yang mempengaruhinya nasru harus domah gitu. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu harus dibaca na'budu, tidak boleh dibaca na'buda, na'budi. Karena memang faktor yang mempengaruhinya na'budu harus na'budu, tidak boleh na'buda, na'budi gitu. Ya. Terus nasta'inu juga harus dibaca nasta'inu. Kenapa? Karena memang faktor yang mempengaruhinya nasta'in harus akhir katanya doma ya. Tidak fathah, tidak kasrah. Nasta'inu tidak boleh dibaca nasta'ina, nasta'ini gitu. Nah, giliran nanti ada faktor yang menyebabkan kata itu harus nasab ya, ini contohnya seperti alam yajidka yatima. Fokusnya kita kepada yatima ini ya. Karena alam yajidka ini adalah sebuah subjeknya yang mempengaruhi yatiman, itu harus dibaca yatiman, tidak boleh dibaca yatimin, yatimun ya. Kalau yatimun ya salah ya. Atau yatimin juga salah, harus yatiman. Kedua, wawajadaka ailan. Ailan ini harus dibaca ailan, tidak boleh dibaca ailin, ailun. Ya, karena faktor yang mempengaruhinya ailan harus dibaca nasab. Kemudian khalaqnal insana, kita fokus pada kata insana, dibaca insana, tidak boleh dibaca insani, tidak boleh dibaca insanu. Kenapa? Karena faktor yang mempengaruhinya insan harus insana. Khalaqna ini amilnya atau subjek yang mempengaruhi insana harus nasab. La yaqdira, ada di surat apa tuh? Alla yaqdira alaihi ahad ya. Yaqdira, yaqdira harus dibaca yaqdira, tidak boleh dibaca yaqdiri, yaqdiru. Nah, karena yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi adalah lan ya, bukan lam. Seandainya lam ya, bisa-bisa nanti lam yakdir ya. Alam yakdir, lam yakdir, contoh seperti ini, lam ya. Nih contoh, karena lam ini, coba kalau lan ini sama nih ya, lam karena yang mempengaruhinya lam. Kalau seandainya lan, laya lama nasab kayak gitu ya. Terus lai ayang suro harus dibaca yang suro, tidak boleh yang suru, yang suri, karena yang mempengaruhinya adalah an gitu. Baik lanjut ya. Terus ini yang mempengaruhi i'rab ya adalah khofad ya, yang mempengaruhi i'rab ini harus khofad. Nah, ini yuwaswisu fi suduri. Nah, suduri harus dibaca suduri, tidak boleh suduro, suduru, karena yang mempengaruhi adalah faktor
Ya, ini yuwaswisu bi, ada huruf jar juga di sini ya. Setiap kata terjadi setelah huruf jar maka harus jar pula. Nah, ya, harus jar. Kemudian min ju'in, tuh ju'in, kita fokus kata ju'innya ini. Ju'in ini ya terjadi setelah huruf min. Ya harus khofad akhirnya. A'udzu bi rabbi. Nah, ini fakta yang mempengaruhi adalah a'udzu, saya berlindung bi rabbi, kepada Allah. Ya, kepada Tuhan. Rabbi ya. Tidak boleh dibaca robbu ya. Ya. Terus rabbuka bi ashabi, ya kita fokus pada kata ashabi. Tidak boleh dibaca ashabu. Karena apa? Karena faktor yang mempengaruhinya yaitu bi. Rabbuka ya dengan bi ashabi ya. Ini tarmihim bihijaratin, ya rotin tidak boleh dibaca rotun ya, karena faktor yang mempengaruhi adalah ya amilnya ini, amil majrur ya, amil jar ya, yang mengharuskan hijarah akhir katanya khofad akhir. Irob ini akhir katanya harus sukun karena yang mempengaruhinya ya mengharuskan ia harus sukun. Contoh seperti kata ya'mal dipengaruhi oleh man ya, aman. Man ini adalah subjeknya yang mempengaruhi ya'mal, harus akhir katanya sukun, tidak boleh domah, fathah atau kasrah. Famay ya'mal tidak ada ceritanya famay ya'malu, mamay ya'mali ya. Lam ya'lam sama tuh ya, la ya'lam. Lam yalid wa lam yulad, kita fokus kepada yalid yulad ya. Yalid dipengaruhi lam, yulad juga sama ya. Di surat Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad gitu ya, akhir katanya sukun. Terus alam yaj'al ya, alam yaj'al sukun akhir katanya gitu ya. Alam nasrah ya, surat Al-Insyirah. Nah, ini kalau ini contoh adalah diambil dari kalimat fi'il semua. Karena tadi i'rab yang hanya masuk pada kalimat fi'il ada i'rab jazm. I'rab yang hanya masuk pada kalimat isim adalah i'rab khafad. Ini contoh isim semua. Sudur isim, ju isim, rabbi isim, ashabi jar isim. Kalau nasab khafad, ini i'rab fi'il masuk, i'rab fi'il masuk, isim juga masuk ya, kepada kalimat isim masuk, kepada kalimat fi'il juga masuk. Makanya contoh dari i'rab rofa ini diambil dari kalimat isim sebagian, kalimat fi'il sebagian. Yang isim ini 3 ya, 1, 2, 3. Ini Bapak ambil dari contoh kalimat fi'il na'budu nasta'in ya. Na'budu mengabdi, nasta'in meminta tolong ya, meminta perlindungan. Terus ini yatim, ailan, insan, ini diambil contoh diambil dari kalimat isim. Yakdir, yansur, ini diambil contoh dari kalimat fi'il. Yakdir ya, takdir, yansur menolong. Ini ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan anak sekalian diberikan pengertian, diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajarnya ya. Mohon maaf atas segala kurang kemaksimalan, kurang dari segi pembuatan video. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.